Halo guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau cerita-cerita tentang perjalanan aku keterima di MSIB batch 4. Jadi waktu di semester 6, jadwal kuliah aku itu adalah magang wajib selama minimal 5 bulan. Dan kalau aku tidak magang di semester 6, aku diharuskan ambil magang di semester 8. Istilah katanya magang sambil skripsian. Kenapa nggak di semester 7? Karena waktu itu aku diwajibkan hanya mengambil PKM saja, praktik kegiatan mengajar saja di semester 7, dan itu tidak boleh diganggu oleh kegiatan apapun. Akhirnya aku cari info magang tuh di akun sosmed, terus tanya-tanya ke temen juga, bahkan sempet nyari bareng temen sih. Nah, dari prodi aku sendiri magangnya itu ada 2 kriteria, yaitu magang mandiri. Magang mandiri itu aku cari magangnya sendiri. Lalu yang kedua ada dari MSIB, magang studi independen bersertifikat. Kebetulan pas aku cari info magang, ada kabar tuh kalau MSIB mau dibuka lagi. Nah, mulai dari situ aku memperdalam nih pengetahuan tentang apa sih itu MSIB, syarat daftarnya gimana, dan semacam info-info tentang MSIB gitu. Karena aku sama sekali nggak tahu program ini, dan aku baru pertama kali ikut program MSIB ini. Jadi pengetahuan aku tentang MSIB sangatlah minim dan mendasar sekali. Sebelum dibuka pendaftaran MSIB, udah ada instruksi nih untuk membuat akun juga rekening untuk MSIB. Dan rekeningnya sendiri itu ada 2 ya. Waktu itu aku buatnya BRI, dan memang diwajibkan untuk BRI, dan khusus untuk Aceh itu boleh pakai BSI. Selain itu, ada dokumen yang harus dipersiapkan juga ya teman-teman. Seperti kita harus buat CV, surat rekomendasi, SPTJM, transkrip nilai, portofolio kita, terus KTP. Dan waktu batch 4, surat rekomendasi dan SPTJM ini banyak banget dramanya. Dan yang daftar MSIB kemarin pasti paham banget sih soal cerita ini. Singkat cerita, dibukalah pendaftaran MSIB. Waktu itu aku ngelamar posisi banyak banget, gak cuma 1-2 tapi banyak banget. Sepertinya lebih dari 250 posisi deh aku lamar dengan perusahaan yang berbeda-beda juga. Pokoknya saran dari aku, kalian lamar aja sebanyak mungkin, walaupun posisi yang ada di website itu gak selinear dengan jurusan kalian. Karena apa? Karena mahasiswa yang daftar itu banyak banget ya, sampai puluhan ribu. Waktu itu batch 4 MSIB yang daftar itu sekitar 70.000 orang lebih yang daftar MSIB. Intinya, peluang kalian diterima MSIB itu akan semakin besar ketika kalian apply atau lamar posisi yang banyak juga di websitenya. Setelah mengikuti berbagai macam tes, aku banyakin berdoa semoga nyangkut satu deh, gak apa-apa satu aja, yang penting aku keterima MSIB ini. Kalau diinget-inget sih dulu pernah nangis karena ditolak sama satu mitra, padahal pas waktu wawancara udah sehati banget sih sama interviewernya. Inisialnya Mitra K. Oh iya, untuk MSIB batch 4 kemarin banyak banget mitra yang gak ngasih tahu info kalau kita gak lulus. Istilah katanya mitra itu ngilang gitu aja, padahal kita udah ngikutin beberapa tes yang dia suruh gitu, tapi kita gak dikasih tahu info tidak lolos. Sebenarnya sih nggak salah, karena pasti yang daftar di setiap mitranya itu banyak banget, dan nggak mungkin juga mitra ngasih tahu info ke kita satu-satu kalau kita itu tidak lolos. Jadi guys, saran dari aku, kalian harus benar-benar ikutin tesnya yang disuruh, harus seniat mungkin ngerjain tesnya. Tapi setelah kalian ngerjain tes itu, kalian jangan terlalu berharap untuk kalian lolos. Karena apa? Karena pengalaman aku di batch 4 kemarin
itu lumayan banyak yang sampai ke psikolog cuma gara-gara gak keterima di MSIB. Selanjutnya aku udah ada tuh info dari salah satu mitra kalau aku lolos di mitranya. Tapi tidak selesai sampai di situ ya guys, masih ada tahapannya lagi, yaitu seleksi administrasi tes kebinekaan. Dramanya banyak banget di sini ya guys, mulai dari tes kebinekaan yang diundur, yang gak bisa diakses lah saking banyaknya yang akses bersamaan, padahal udah dibagi tuh sesinya, tapi masih aja ada yang iseng akses di luar jam sesinya. Oh iya, untuk tes kebinekaan ini menjadi penentu ya untuk kita bisa ofisial atau resmi diterima magang merdeka. Waktu itu ada yang ngasih tahu di grup kalau tes kebinekaan ini yang penting kita ikut tesnya dan yang penting sih isi aja. Tapi ternyata ada dong yang gak eligible karena ngisi tesnya asal-asalan dan gak teliti baca soalnya. Itu sayang banget sih, padahal udah diterima oleh mitra tetapi gagal offering di website cuma gara-gara tes kebinekaan. Selanjutnya, kalau tes kebinekaan kita sudah dinyatakan eligible, kita tinggal menunggu offering di websitenya ya. Waktu itu mulai dari tanggal 4 Februari sampai dengan 11 Februari. Tetapi karena ada suatu hal, batch 4 kemarin dilakukan perpanjangan, sekiranya sih sampai tanggal 14 Februari dilakukan offeringnya di website. Jadi ditunggu aja ya, walaupun pastinya rasa nggak tenang setiap harinya. Nangis mungkin menghampiri kalian ya, tapi berdoa dan usaha aja ya guys, semoga ada yang nyangkut satu itu di website. Ingat banget ada yang sampai buat nazar bakal traktirin temen-temennya kalau diterima di MSIB. Dan kalau sudah ada penawaran di websitenya, saran dari aku sebaiknya kalian langsung accept atau terima ya penawarannya, karena ada batas waktunya tuh untuk mengambil penawaran itu. Kalau nggak salah sih waktu itu 3 hari. And finish, kalian tinggal tunggu national onboardingnya ya. Waktu itu aku alhamdulillah di tanggal 16 Februari national onboarding program MSIB angkatan 4. Oke guys, sampai sini dulu ya ceritanya. Tungguin next kontennya. Rencananya sih aku mau bahas tahapan seleksi mitra MSIB waktu itu ya. Thank you and see you.